Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E pada PJJMBM Angkatan 4 akan mempresentasikan KB2 tentang pengelolaan sumber daya madrasah. Grup kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Pak Haji Girmono, kedua Pak Muslim, ketiga saya sendiri Vinta Heriani, keempat Pak Yahya, dan kelima Pak Umar. Baik, untuk subtema yang pertama adalah tentang pengelolaan sumber daya manusia di madrasah. Apa itu sumber daya manusia di madrasah? Definisinya adalah pengelolaan SDM di madrasah diartikan sebagai suatu proses penanganan yang dilakukan pada berbagai masalah dengan ruang lingkup yang berhubungan dengan pendidikan di madrasah agar dapat menunjang berbagai macam aktivitas bidang pendidikan atau struktur organisasi yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian untuk konsep pelaksanaan pengelolaan SDM, pendidikan merupakan bagian dari dimensi pembangunan. Di samping itu, pembangunan juga diarahkan serta memiliki tujuan untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia atau SDM dengan kualitas tinggi agar bisa menunjang satu dengan lainnya dalam upaya pencapaian tujuan. Selain itu, proses pendidikan juga berhubungan dengan berbagai macam upaya untuk bisa mengembangkan mutu sumber daya manusia. Sementara manusia dengan mutu tinggi pada dasarnya sudah digambarkan serta dirumuskan dengan jelas dalam sebuah rumusan tujuan pendidikan yang searah dengan tujuan pembangunan. Sedangkan tujuan pengelolaan SDM adalah untuk merumuskan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan dan memberdayakan PTK tersebut untuk memperoleh nilai maslahat optimal bagi PTK yang bersangkutan, serta madrasah dan masyarakat yang dilayaninya. Nah, faktor-faktor sumber daya manusia atau SDM di madrasah itu ada 3. Yang pertama adalah tenaga pendidik, kemudian yang kedua ada tenaga kependidikan, dan yang ketiga ada peserta didik. Nah, untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, nah di situ kita akan yang pertama bisa mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kualifikasi, baik kualifikasi tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Kemudian kompetensinya, kemudian menyusun rencana untuk penyelesaian masalah. Nah, sedangkan pada poin peserta didik itu bisa dilakukan melalui yang pertama misalnya perencanaan dulu dan kemudian dilanjutkan dengan penerimaan dan peserta didik baru, kemudian ada pembinaan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Proses pengelolaan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pendik dan mendik bisa dilakukan misalnya dengan analisis jabatan. Apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan adalah proses penyelidikan tentang kemampuan dan kepribadian seseorang dalam hubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian pengelolaan bisa juga dalam hal seleksi pegawai. Di dalam seleksi pegawai ini kita bisa lihat dari yang pertama adalah poin kualifikasi akademiknya. Misalnya untuk guru yang dibutuhkan kualifikasi akademik minimalnya misalnya pendidikan S1-nya, lulus dari pendidikan S1. Kemudian kompetensi PTK. Dan pengelolaan yang lain adalah orientasi dan penempatan. Nah, orientasi dan penempatan ini seyogianya adalah sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh tenaga PTK tersebut, atau kita bisa sebut dengan the right man on the right job. Kemudian dalam hal pelatihan, di sini bisa dilakukan pengembangan kompetensi PTK, misalnya melalui pelatihan atau training atau workshop, DDTK dan sebagainya. Dan pada poin mutasi ini ada 3 jenis,
Ada yang pertama mutasi atas keinginan sendiri, kedua mutasi kebijakan manajemen, ketiga mutasi jangka pendek. Dan kemudian untuk pengelolaan selanjutnya adalah kompensasi. Kompensasi adalah hal yang sangat krusial di sini karena seseorang yang sudah mengeluarkan keringat itu sebaiknya memang menerima imbalan ya. Dalam hal ini adalah imbalan yang adil, yang sesuai dengan yang telah dikerjakannya. Kemudian ada pengelolaan promosi dan reward. Promosi dan reward adalah bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja, dalam hal ini adalah prestasi kerja PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, izinkan pada kesempatan pagi ini saya akan menerangkan tentang manajemen peserta didik yang disusun oleh saya, Umar. Di mana di sini saya yang pertama akan membacakan pengertian manajemen peserta didik. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan, serta mengikutsertakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, menurut Undang-Undang Sikdiknas bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Manajemen peserta didik atau pupil personal administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Sekarang selanjutnya prinsip manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban visi pendidikan, dan dalam rangka mendidik peserta didik, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya bakat perbedaan. Itulah Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang materi manajemen peserta didik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembahasan selanjutnya dalam pengelolaan sumber daya madrasah yaitu adalah kurikulum, di mana seperti yang termuat di dalam Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu meliputi 3 dokumen. Yang pertama itu dokumen 1 yang memang disebut dengan buku 1, di mana sekurang-kurangnya harus berisi visi misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Kemudian yang kedua yang disebut dengan buku 2, di mana berisi silabus, dan untuk dokumen 3 yang disebut dengan buku 3 itu berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang memang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Di mana dalam kurikulum untuk kali ini itu di abad 21 ini memang sesuai dengan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017, yaitu ada tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK, di mana itu menuntut guru untuk melakukan penguatan karakter siswa yang menginternalisasikan nilai-nilai utama PPK, yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu, untuk membangun generasi emas Indonesia, maka perlu juga dipersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan abad 21,
seperti khususnya keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, keterampilan bekerja sama, kemampuan untuk berkreativitas, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Kemudian dalam pengelolaannya, yang pertama tadi yaitu di dokumen 1, itu sekurang-kurangnya yang pertama tadi ada visi, misi, dan tujuan. Di mana perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah paling penting untuk dikuasai oleh kepala sekolah. Di mana visi itu adalah cita-cita bersama pada masa yang mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Kemudian misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu yang menjadi rujukan bagi penyusun program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian juga dalam dokumen 1 pun itu harus ada struktur kurikulum, di mana ini adalah pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun pelajaran. Kemudian ada beban belajar, itu keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti siswa dalam 1 minggu atau 1 semester dan 1 tahun pelajaran. Kemudian kalender pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kemudian ada juga pengembangan muatan lokal, di mana kurikulum 2013 menyatakan bahwasanya muatan lokal dikembangkan oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangan dan atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya, yang mata pelajaran kelompok atau mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok, sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan. Kemudian ada ekstrakurikuler juga. Kemudian selanjutnya bimbingan konseling. Setelah itu bagaimana pengimplementasian PPK di satuan pendidikan? Nah, di mana PPK ini adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui harmonisasi, pengembangan fisik atau olahraga, intelektual, olah pikir, estetika, olah rasa, etika, dan spiritual atau olah hati. Dilakukan memang secara utuh, menyeluruh, dan serentak dengan melibatkan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di mana hal ini adalah usaha sadar untuk membentuk manusia sempurna, baik sempurna secara fisik, intelektual, estetika, etika, dan spiritual. Nah, bisa dilihat karakter intinya dari kelompok karakter olah hati, olah pikir, olahraga, dan olah rasa dan karsa. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana implementasi literasi di satuan pendidikan, di mana ada 6 literasi yang harus menjadi dasar kecakapan abad 21. Yang pertama adalah literasi baca tulis, atau bisa memahami informasi dan pengetahuan melalui media teks, audio, dan gambar. Kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Kemudian memang semua yang tadi telah disampaikan memang itu nanti akan menyesuaikan dengan kecakapan abad 21, di mana kecakapan atau pendidikan abad 21 itu merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK. Yang memang itu adalah keharusan yang memang kita berada pada abad 21, di mana kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 itu yang memang telah disebutkan sebelumnya ada critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada
yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu beserta diklat PJJ PDK Jakarta ataupun yang berada di wilayah Banten. Perkenalkan, nama saya Yahya, Jabatan Pengawas Kementerian Agama, wilayah tugas adalah untuk wilayah Kecamatan Kosambi, yakni Madrasah Ibtidaiyah. Dalam hal ini saya akan memaparkan tentang manajemen sumber daya madrasah, di mana saya berada di kelompok E. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang manajemen sumber daya madrasah tentang keuangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bahwa keuangan tidak dapat dipisahkan dalam manajemen di pengelolaan sekolah atau madrasah. Secara umum, bahwa yang disebut dengan konsep pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah adalah manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpanan, pengendalian, dan pemeriksaan keuangan. Adapun pengertian manajemen keuangan berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2011, di mana didefinisikan adalah pengelolaan keuangan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah atau madrasah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya atau input, baik berupa barang maupun uang, yang ditujukan untuk menjunjung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarana dan prasarana di dalam pelajaran kedua ini, izinkan saya menjelaskan yang saya adalah tentang konsep sarana dan prasarana pendidikan. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Jadi apapun yang sarana yang dipakai, seperti sarana pendidikan dalam arti dalam mencapai tujuan pendidikan, misalnya buku, tas, pulpen, komputer, dan lainnya, itu adalah sarana. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang atau penunjang utama atas suatu proses, seperti sarana pendidikan yang secara tidak langsung seperti lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, dan lain-lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sarana dan prasarana. Menurut jenisnya, sarana pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu prasarana pendidikan secara langsung digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang kelas, ruang perpustakaan,
pembelajaran, ruang praktek, ruang laboratorium. Dan kemudian prasarana sekolah yang berada ini tidak langsung digunakan bagi proses pembelajaran, tapi sangat menunjang terjadinya proses pembelajaran, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, kamar kecil, jalan menuju sekolah, ruang guru, ruang sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Itu disebut dengan yang tidak langsung. Kemudian komponen sarana pendidikan adalah banyak macamnya. Komponen prasarana dan sarana itu yang pertama adalah lahan. Lahan ini adalah suatu tempat yang digunakan untuk membangun bangunan atau tempat berdirinya suatu bangunan madrasah. Yang kedua, ruang. Ruangan-ruangan itu yang dibangun di lahan itu perabot seperti alat-alat, meja, kursi, papan tulis, lemari, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, alat dan media pendidikan seperti mikroskop, seperti spidol, dan lain-lain. Selanjutnya adalah prosedur perencanaan sarana prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan, dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Adapun tahapan kegiatan perencanaan juga berikut. Yang satu adalah menganalisis rapor mutu pada standar sarana prasarana. Jadi catatan-catatan dalam periode tertentu. Kemudian dari catatan itu ini analisis, nanti menentukan bagaimana kalau memang kurang, bagaimana keadaan kondisi. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan standar sarana prasarana seperti pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan pada rencana kerja sekolah atau RKS. Kalau madrasah adalah rencana kerja madrasah. Yang ketiga, melaksanakan pemenuhan standar sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan. Yang keempat adalah mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah prosedur pengadaan sarana prasarana seperti pembelian. Jadi sesuatu itu kapan dibeli, uangnya dari mana, gitu. Kemudian yang kedua, pembuatannya sendiri atau dibuat sendiri, penerimaan hibah atau bantuan dari pemerintah atau dari lembaga lain, mungkin penyewaan, menyewa atau pinjam, kemudian pendaur ulangan, jadi sudah rusak kemudian didaur ulang, kemudian penukaran, kemudian perbaikan dan atau rekondisi. Terasa itu yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.